Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya belum i'tikaf berniat untuk i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Masih di surah Ali Imran dan lanjutan ayat kemarin masih juga tentang hikmah yang bisa didapatkan dari kejadian perang Uhud. Di ayat yang kemarin kita baca kemarin, yaitu membicarakan tentang perbedaan orang yang mukmin mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan ketenangan untuk mereka di saat di mana seharusnya enggak bisa tenang. Tapi ketika Allah menginginkan itu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lil mu'min qala Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 154, thumma anzala 'alaikum min ba'dil gham. Kemudian Allah turunkan kepada kalian setelah kesusahan akan ketenangan. Ketenangan nu'asan berbentuk ngantuk. Ngantuk ini satu nikmat yang luar biasa yang tidak didapatkan kecuali bagi siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar itu orang ketika mengatakan kasur bisa dibeli tapi tidur tidak bisa dibeli. Kasur empuk bisa dibeli pakai duit, bisa dibeli dengan uang. Adapun tidur tidak akan bisa dibeli dengan uang. Tidur itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Al-yaqwata'i wa yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi satu golongan dari kalian itu mukmin. Seperti cerita Abu Talha, beliau lagi megang pedang di perang itu, jatuh pedang itu, ngantuk. Saking ngantuknya. Lagi perang, harusnya itu taruhan nyawa. Yang seharusnya orang enggak bakalan bisa tidur di situ. Tapi itulah ketika Allah menurunkan ketenangan, bisa tidur di tempat mereka enggak bisa tidur. Yang seharusnya enggak mungkin bisa tidur. Abu Talha lagi megang pedang, kata beliau, jatuh pedang, diambil lagi, pegang lagi, jatuh lagi, ngantuk. Subhanallah. Adapun satu golongan lagi, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Ini golongan yang kedua, yaitu golongan yang sungguh dibuat susah akan mereka oleh nafsu mereka, oleh diri mereka. Di sini kalau kita lihat, Allah seperti saya sampaikan kemarin, giliran ketenangan Allah menisbatkan ke Allah, Allah yang turunin. Tapi giliran kesusahan, ahammathum anfusuhum, nafsu mereka yang membuat mereka susah. Makanya itu kesusahan itu pada hakikatnya adalah hasil yang ataupun dampak dari nafsu kita sendiri. Nafsu yang berlebihan akhirnya tidak tercapai, dari situlah keluarnya susah. Kalau orang enggak pernah terlalu jauh mengangan-angan, makanya kata ulama tasawuf, salah satu ada dosa yang wajib dihindari, perbuatan dosa ataupun penyakit hati yang wajib dihindari adalah tulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan, seolah-olah dia masih hidup 1000 tahun. Oh, kalau besok saya ini, besok saya bangun ini, saya besok. Tidak pernah dia tampilkan insya Allah. Nah, harusnya silahkan berkeinginan sesuatu, tapi tidak boleh tidak boleh menganggap bahwa itu pasti terjadi. Tidak, saya besok mau ini harus seperti ini. Karena yang terjadi besok pasti yang diinginkan oleh Allah, baik itu yang sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum,
Dan satu golongan yang kedua telah dibuat susah akan mereka oleh diri-diri mereka, oleh nafsu mereka. Ai hamalathum 'alal ham, mendorong mereka untuk susah ataupun yang membawakan mereka sehingga ke kesusahan. Fala raghbata lahum, karena tidak ada keinginan bagi mereka illa najataha, kecuali untuk keselamatan diri mereka. Itu yang mereka bikin di perang tu, ini semoga saya selamat. Akhirnya takut terus. Yang disitulah susah. Karena mereka tidak menginginkan kecuali keselamatan diri mereka, dunan nabi wa ashabih, tidak nabi dan sahabat nabi. Kan kalau nabi meninggal, sahabat meninggal, pokoknya saya selamat. Karena mereka yang ikut perang juga ikut terpaksa. Ikut terpaksa. Sehingga mereka berusaha untuk menghindar supaya tidak meninggal. Itu siapa? Wahumul munafiqun. Akhirnya falam yanamu, mereka enggak bisa tidur. Deh. Orang takut enggak bisa tidur. Orang takut enggak bisa tidur. Orang yang susah enggak bisa tidur. Takut enggak bisa tidur. Wahumul munafiqun, dan mereka itulah yang munafiqun. Yang selanjutnya Allah lanjutkan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ini sifat munafikun yang terjadi di perang Uhud. Yadhunnuna billahi ghairal haqq, mereka menyangka, yadhunnuna billah, mereka menyangka pada Allah akan sangkaan yang bukan yang benar. Dhannal jahiliyah, bentuknya seperti dhannya orang jahiliyah. Dhan mereka, sangkaan mereka kepada Allah seperti sangkaan orang jahiliyah. Di sini arti yang mereka sangka itu apa? Haitsu i'taqadu, karena mereka meyakini dalam sangkaan mereka, dalam keyakinan mereka, annan nabiyya qutil, sesungguh Nabi akan terbunuh. Sangkaan mereka Nabi itu terbunuh. Al-munafiqun di surah Al-Fatah. Tadunnu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa ayat awalnya. Yaqul haitsu i'taqadu, karena mereka menganggap ataupun meyakini sesungguh Nabi akan terbunuh, au la yunsar, ataupun tidak akan ditolong oleh Allah. Itu sangkaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya mereka tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafiqun, mereka tidak pernah meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad. Cuman mereka pura-pura masuk Islam dengan tujuan supaya bisa mendapatkan manfaat dari dua belah pihak. Giliran untung sebelah mukmin dia ikut, giliran untung sebelah kafir dia ikut. Itu tujuan, untuk mendapatkan nikmat ataupun manfaat dari dua belah pihak. Itu munafiqun. Yadhunnuna billahi dhannal ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka menyangka terhadap Allah akan sangkaan yang bukan yang benar, seperti sangkaan orang jahiliyah. Yang dimaksud di sini adalah karena munafikun menyangka, meyakini bahwa Nabi tidak akan terbunuh dan Nabi tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun jahiliyah, la ilaha illallah. Jahiliyah artinya ahlul jahal. Ahlul jahal, jahiliyah artinya ay ahlul jahli. Ahlul jahli wal kufri, seperti jahiliyah yang memerangi Nabi Muhammad, kafir Quraisy itu kaum jahiliyah. Mereka itu ahlul jahal. Mereka selalu meyakini bahwa Nabi akan dibunuh dan agamanya Nabi akan hilang. Itu yang mereka yakini. Keinginan mereka itu agama Nabi itu harus hilang. Tapi ketika Allah berkeinginan, sampai sekarang 14 abad masih utuh.
la ilaha illallah atau la yunsar atau tidak akan ditolong. Itu sangkaan mereka. Kemudian di sini salah satu yang dari ayat ini, yadhunnuna billah. Ini kesalahan orang munafik. Dia itu mereka selalu meyakini kepada Allah su'udzan. Nah, ini su'udzan kata ulama, su'udzan yang paling bahaya su'udzan terhadap Allah. Kata Nabi Muhammad, iyyakum wa ya ayyuhalladzina, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhilah banyak dari sangkaan. Kata ulama, sangkaan yang su'udzan yang paling bahaya adalah su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai su'udzan ke Allah, menyangka ini nanti Allah kalau seperti ini nanti Allah bakal seperti ini. Artinya kita terus bersu'udzan ke Allah. Dikasih bala sedikit, sudah ini Allah berarti enggak sayang saya, Allah benci saya, Allah enggak memperhatikan. Ini su'udzan. Su'udzan ke manusia, su'udzan ke manusia itu ya dosa, su'udzan dosa. Tapi su'udzan yang lebih berbahaya dari itu terhadap su'udzan ke Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam hadis kursi disebutkan, kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung zan hambaku kepadaku. Falyadhun bi ma yasha. Falyadhun bi ma yasha. Maka silahkan ia menyangka padaku apa yang ia inginkan. Kalau ia berhusnul zan ke Allah, maka ya Allah lakukannya seperti itu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung zannya hambaku kepadaku. Kalau ia falyadhun bi ma yasha, maka silahkan ia menyangka kepadaku apa yang ia inginkan, yang ia kehendaki. Kalau sangkaannya baik, Allah baik. Kalau sangkaannya tidak baik, Allah tidak baik. Jadi terus berhusnudzan ke Allah Subhanahu wa taala. Terutama kata ulama, kalau orang lagi sakit mau meninggal, atau enggak harus sakit. Orang lagi sakit itu berusaha zan baik ke Allah itu harus ditonjolkan. Malahan kata ulama, pada dasarnya khauf dan raja itu dua hal yang harus diseimbangkan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ibarat dua sayap burung, sayap kanan, sayap kiri. Itu khauf dan raja. Khauf raja artinya mengharapkan rahmat Allah. Adapun khauf takut ke azab Allah. Itu harus dibarengin. Karena kalau orang terlalu mengharap rahmat Allah, kurang takut ke azab, nanti ngebuat dosa maksiat terus dengan alasan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Akhirnya dia menganggap remeh maksiat Allah. Itu kalau yang ditonjolkan rajanya saja, yaitu mengharap rahmat Allah. Ataupun sebaliknya, kalau orang menonjolkan cuma khauf saja, yang dia takutkan Allah azab, Allah tidak pernah menganggap Allah Rahman, Allah Rahim, tidak ada. Yang dia tonjolkan cuma Allah ini azabnya sangat pedih, Allah sedikit bakal diazab semua. Yang ditonjolkan cuma masalah azabnya saja. Nah, akibatnya putus asa. Bentar baru melakukan maksiat sekali, sudah saya enggak ada harapan lagi sudah. Allah syadidul azab, Allah azizun dzuntiqam. Allah akan siksa Allah sangat pedih. Kalau orang melakukan maksiat sekali saja sudah isi neraka. Ada sebagian hadis, la yadkhulullah ma fi qalbihi dzarrah min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada satu seberat zarrah saja. Zarrah itu semut kecil. Semut gula itu zarrah bahasa Arab. Seberat semut kecil itu, kalau ada di dalam hatinya kibr, udahlah saya isi neraka. Nah, itu orang yang cuma dia tonjolkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang azab, yang akibatnya sekali melakukan dosa sudah dia merasa dirinya sudah isi neraka, akhirnya putus asa, tidak mau lagi kembali bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Itu khauf dan raja. Tidak boleh ditonjolkan salah satu merendahkan yang satu lagi, karena akibatnya bahaya. Nah, solusinya yang seperti itu tadi,
harus dua-dua dibarengin. Sehingga kalau sebelum melakukan maksiat itu yang diingat ayat azab. Oh, ntar kalau saya ini seperti ini. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau sudah pernah, misalkan kita tahun kemarin ataupun bulan kemarin sudah pernah melakukan dosa, maka untuk sekarang yang ditonjolkan ayat rahmat. Allah Maha Pengampun, Allah, supaya tidak putus asa. Artinya khauf dan raja pada dasarnya dua hal yang harus diseimbangkan. Harus seimbang. Kalau berat sebelah jatuh, burung kalau patah sayap sebelahnya jatuh. Harus seimbang. Kecuali kata ulama bagi orang yang sakit. Yang sakit, itu harus sakit karena untuk melakukan dosa ya payah sakit. Udah tidur di rumah sakit, untuk melakukan dosa sudah sulit. Cuma saat itu dia dituntut untuk husnudzan ke Allah ataupun raja lebih besar, lebih ditonjolkan. Itu yang diingat terus ayat-ayat pengampunan, walau misalkan Ustaz dia sudah melakukan dosa dari semenjak lahir sampai sakit, dosa terus, mabuk, judi, zina semua lakukan. Tapi giliran dia sakit, yang dia tonjolkan tetap ayat rahmat. Allah Maha Pengampun. Insyaallah Allah mengampuni. Malahan di sebagian hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang baca la ilaha illallah masuk surga. Artinya apa? Beriman masuk surga. Itulah ayat-ayat yang seperti itu, hadis-hadis yang seperti itu yang harus sering ditonjolkan, terutama bagi yang sakit. Tidak boleh suudzon. Suudzon adalah sifat munafiqun, terutama suudzon ke Allah Subhanahu wa taala. Ini munafiqun. Yadhunnuna billah ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Mereka selalu menyangka dzan terhadap Allah akan yang bukan yang benar, dhanna al-jahiliyah, seperti dhannya orang jahiliyah. Yang dimaksud di sini adalah mereka menyangka bahwa nabi tidak akan menang dan nabi akan meninggal. Ini sangkaan jahiliyah yang selalu dilakukan oleh kaum munafiqun. Kemudian yaqulu, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. La ilaha illallah. Ini ketika kalah di perang Uhud. Beda munafiqun sama mukmin di sini. Munafiqun giliran kalah jawab perkataannya, yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Apakah bagi kita itu dari urusan ada sesuatu? Artinya urusan yang dimaksud minal amri ay an-nasr. Mereka berkata itu dalam hatinya, selalu ada pertanyaan itu. Mana pertolongan yang dijanjikan oleh Muhammad buat kita? Yaqulun hal lana minal amri min syai'. Apakah ada bagi kita itu dari kemenangan, ada sesuatu atau tidak? Apakah ada sesuatu kemenangan yang dijanjikan itu mana? Artinya mereka selalu mempertanyakan itu. Sekali kalah di perang Uhud, itu munafiqun selalu mereka bertanya itu. Katanya Muhammad menyatakan bahwa agama Islam akan menang, muslimin akan menang, Nabi Muhammad akan menang. Mana kemenangan yang dijanjikan? Ya karena memang munafiqun itu tugasnya. Munafiqun selalu mencari kesalahan, enggak pernah terlalu mencari kesalahan orang lain. Itulah munafiqun. Dia giliran orang lain sedikit salah, langsung tinggi suaranya. Giliran dianya yang salah, enggak pernah, udah hilang jejak. Itu munafiqun. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Mereka selalu berkata hal lana. Hal ini ada istifham ingkari yang bermakna tidak ada bagi kami itu, bagi kita itu dari kemenangan sesuatu pun. Enggak ada menang sama sekali. Mana kemenangan yang dijanjikan Muhammad? Mereka untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Karena munafiqun ini memang targetnya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka dikisahkan membuat sebuah masjid. Membuat masjid untuk memancing Rasulullah. Membuat masjid Dirar namanya. Makanya ibadat ini tidak boleh dilihat secara zahir. Karena kalau dilihat secara zahir, munafiqun bangun masjid dengan tujuan untuk menandingi masjid Nabi Muhammad
supaya jamaahnya ngurangin dari jamaah masjid Nabi Muhammad pindah ke masjid mereka. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk salat di masjid mereka untuk dibunuh. Tapi ya Nabi ada malaikat Jibril yang ngasih tahu, ada Allah yang ngasih tahu. Akhirnya masjid itu Nabi tidak pernah menghadiri di situ. Kata Allah, la taqum fihi abada. Jangan kamu berdiri di masjid itu sama sekali. Jangan kamu salat di masjid itu. Abada, selama-lamanya. Ujungnya Allah perintahkan masjid itu dirobohkan. Ada kisah pernah Pak Ustaz mengerobohkan masjid, pernah ada kisah dalam Islam. Yang melakukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang dibangun untuk memecahkan umat, nah itu masjid harus dirobohkan. Masjid Pak Ustaz, ya masjid. Nabi Muhammad pernah merobohkan masjid. Masjid yang dibangun oleh munafiqun yang tujuannya dibangun wa tafriqan bainal mu'minin. Nah itu kata Allah, walladzi nattakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam wa irsadan liman haraballah wa rasul. Masjid itu akhirnya dirobohin oleh Rasul, namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid yang dibangun dengan tujuan yang busuk, yang dibangun tujuan untuk memecahkan umat Islam, nah itu pernah dirobohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, jadi jangan kita lihat cuma masjidnya, jangan lihat siapa yang ngebangun. Lihat siapa yang ngebangun. Lihat dia bangunnya unsurnya apa, keinginannya apa yang itu tujuannya apa dalam bangun masjid. Enggak, kalau tujuannya untuk memecah, robohkan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Robohin. Jadi jangan kalau ini masjid kok dirobohin, ya. Nabi Muhammad robohin. La ilaha illallah. Marhaba. Ya. Iya. Untuk cara menyeimbangkan itu kita dalam satu waktu harus mengingat dua. Jadi karena subhanallah Nabi Muhammad diturunkan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk basyiran memberi berita gembira, tapi di saat yang sama nadhira, membawa berita takut. Jadi Nabi membawa berita ancaman dan satu sisi Nabi membawa berita gembira. Itu satu Nabi yang sama dalam satu waktu beliau bertugas dua sekaligus, membawa berita takut, ancaman dan membawa berita gembira. Caranya seperti itu untuk nyimbangin. Kalau maksiat yang sudah pernah dilakukan itu yang kita tonjolkan di situ rahmat, supaya supaya tidak putus asa. Udah kalau saya izin neraka sudah, apalagi. Tapi untuk kalau yang belum maksiat, ketika ingin melakukan maksiat, maka itu yang ditonjolkan saat itu adalah ayat azab. Ada saya punya kawan itu, dia masa mudanya, masa mudanya tapi suka pacaran, masa mudanya. Kisahnya, tapi ini anak, masya Allah, pacaran dia karena ikut zaman. Cuma dia paling nggak berani ngeboncengin ceweknya. Kalau ceweknya ngajak jalan, dia nggak pernah mau. Alasan dicari, dia katanya alasannya karena saya nggak berani, saya ini, saya itu. Pokoknya dia alasannya paling banyak. Alasannya sibuk, nggak pernah. Jadi karena dia, yang namanya mungkin anak muda, hawa nafsu atau masih sekolah, ini takut kan nggak enak sama kawan daripada pacaran semua bisa jadi. Akhirnya dia ikut kayak kebiasaan itu. Cuman kelebihan ini anak, dia itu tadi punya khaufnya kuat, khaufnya ke Allah, masya Allah. Dari sisi dia pacaran juga, benar, dia hubungan dengan seorang perempuan karena mungkin supaya nggak dianggap kolot kali. Karena zaman sekarang ini yang batil jadi hak, yang hak jadi batil.
Kalau dulu yang pacaran dianggap aib, kalau sekarang yang enggak pacaran dianggap aib. Nauzubillah min dzalik. Zaman syaitan sudah, zaman jahiliyah. Kembali ke kisah anak ini, katanya saya kalau diajak jalan, itu paling 1000 alasan dia buat. Saya tanya kenapa? Alasannya karena takut. Kalau tiba-tiba saya jalan ditabrak mobil, mati kemana saya? Itu terus yang dipikiran dia. Sehingga dia pacaran tapi untuk ngeboncengin anak orang gak pernah dia bawa. Karena dia ngedengar kisah orang lain. Ada satu dia boncengin cewek ditabrak mobil, terus kaki anak perempuannya itu patah, kakinya harus diamputasi. Akhirnya si laki ini terpaksa nikahin. Soalnya yang bawa dia akhirnya ini perempuan kecelakaan, kakinya diamputasi, putus kaki dua. Akhirnya si cowok ini mau tidak mau karena memang dia yang bawa, terpaksa harus menikahi. Oh, itu terus yang dipikir. Kalau keingin udah diajak sama perempuan tuh jalan-jalan ke pantai atau kemana, pikiran dia itu terus. Ntar kalau saya jalan ketabrak terus ini anaknya ini telinganya putus ataupun tangannya putus, nanti saya diajak nikah. Aduh, itu istri saya kok nggak mau ya. Ataupun dia ntar kalau tiba-tiba kalau meninggal pasti isi neraka. Artinya dia selalu menonjolkan khaufnya ketika sebelum melakukan maksiat. Nah, itu bagus. Itu cara menyeimbang, salah satu cara untuk mengimbangi antara khauf dan raja. Jangan dibalik. Kalau belum maksiat, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, udah lakukan aja sudah. Ntar giliran sudah melakukan baru ditonjolkan khaufnya. Saya sudah melakukan maksiat, sudah Allah Maha azabnya sangat pedih, sudah saya nggak ada harapan lagi. Akhirnya nggak bertaubat. Ini sebalik. Dia harus diimbangkan ibarat dua sayap burung. Kalau kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, khauf dan raja ibarat dua sayap burung yang harus diseimbangkan, kecuali bagi yang sakit tadi. Kalau orang sakit, itu untuk maksiat memang susah orang sakit, nggak ada maksiat lagi. Terutama sakit yang sudah tua, sakit yang memang ada harapan ini, yang nggak ada harapan sembuh, sudah. Itu sakit seperti itu mending ditonjolkan derajatnya supaya husnudzan ke Allah lebih kuat. Nanti yang dampaknya nanti ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung dhan hambaku kepadaku. Falyadhun bi ma yasha. La ilaha illallah. Sehingga kata ulama, faman arada an ya'lam aqibata rabbih falyanzur ila dhannihi bi rabbih. Siapa saja yang berkeinginan ingin mengetahui keinginan Allah ke depan buat dia, maka dia cukup dengan melihat kesangkaan dia ke Allah. Kalau misalkan kita pengen tahu kita ini ke depan bakal baik atau tidak baik, maka tinggal tanyakan aja ke hati kita tentang sangkaan kita ke Allah. Apakah kita menyangka Allah akan memberikan kebaikan atau tidak? Faman arada an ya'lam aqibat rabbih falyanzur ila dhannihi bi rabbih. Siapa saja yang ingin mengetahui apa tujuan akhir keinginan Allah untuk dia ke depan, falyanzur, maka ia cukup melihat kesangkaannya kepada Allah, kepada Tuhannya. La ilaha illallah. Yaqulu, orang yang munafikun tadi terlalu berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, berkata hal lana minal amri min syai'. Mana kemenangan yang dijanjikan? Mana urusan itu kemenangan yang pernah dijanjikan Nabi Muhammad? Ini kita kalah. La ilaha illallah. Qul, jawab wahai Muhammad, kalau ada yang mengatakan itu, jawab, innal amra kullahu lillah. Sesungguh urusan semuanya milik Allah. Jadi semua urusan milik Allah. Allah ingin ngasih kemenangan ya khair, Allah ngasih kekalahan ya khair. Tapi bagi mukmin hidup khair, meninggal khair. Meninggal mati syahid. Meninggal mati syahid. La ilaha illallah. Qul innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Muhammad, sungguh urusan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus ada yang namanya al-iman yang terakhir itu. Jangan lupa, kadang-kadang kita lupa iman terakhir. Rukun iman sering kita ingat, iman ke Allah, iman ke Rasul, itu semua aja aman.
Tapi yang sering kita lupakan, yang sering tidak kita lakukan, yang sering kita melawan, yaitu rukun iman yang keenam. Al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrih. Iman dengan qada dan qadar, baik qadanya itu baik yang kita sukai atau tidak. Nah, itu yang jarang terjadi. Kadang-kadang kita ngelawan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa saya seperti ini? Allah kayak enggak kena, kayak ketika memberikan sakit kayaknya enggak ada orang lain, cuma saya. Nah, itu artinya melawan qada Allah. Imannya perlu dipertanyakan. Rukun iman terakhir adalah al-iman bil qada wal qadar. Harus iman dengan ketentuan Allah, baik syarrih yang tidak kita sukai atau khairih yang kita sukai. Ketika terjadi suatu, kembalikan, inilah keinginan Allah, ini qada Allah, ini yang ditakdirkan oleh Allah, sudah. Jangan pernah ada pertanyaan kenapa. Jangan, ini kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti ini. Jangan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanyakan kenapa dengan apa yang Allah lakukan. Ini kenapa Allah seperti ini, enggak boleh ditanyakan. Kita ini milik Allah, terserah Allah mau ngapain, enggak boleh kita tanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanyakan kepada Allah tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, tapi justru kita yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan, karena kita adalah milik Allah dan Allah yang memiliki segalanya. Allah alam bisawab. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil ta'ala wa ta'arifin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.